Aku dan matahari tidak pernah bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Ya, aduh sungguh sangat tertarik sekali. Yuni, apa kabar? Baik, awalnya tuh Boa di casting sebagai Nisa ya kan, sebagai Nisa, cuman pas di casting di Nisa Boa kurang centil kayak gitu lah. Oke. Nah terus pas itu aku udah ada manajer, aku Halo pecinta pesta lain, apa kabar kalian? Salam sehat. Kali ini Pesta Lain akan membahas tentang film Yuni. Film Yuni, garapan sutradara Kamil Andini, mengangkat cerita dari masyarakat pesisir di kawasan Provinsi Banten sebelum tahun 2000. Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Siapa di antara kami Suku yang dan harus bahasa di daerah itu mirip dengan daerah pesisir Jawa Barat. Eman, nilai-nilai siraku bagus. Tutur bahasa yang digunakan keseharian antara Sunda dan Jawa pesisir. Kedua bahasa itu kerap digunakan untuk berkomunikasi di daerah Jawa Barat, khususnya Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya. Bahasa Sunda dan Jawa pesisir dominan dalam film yang mengangkat cerita tentang mitos yang tumbuh dan dipercaya, khususnya bagi remaja wanita jelang dewasa. Mereka punya cita-cita, tapi remaja wanita di sana, apalagi cantik, pasti banyak yang ingin memetiknya. Baik perjaka, duda, termasuk bandut tua yang sudah berkeluarga. Apalagi senjata mereka kalau bukan uang, untuk menaklukkan remaja desa itu. Yuni, apa kabar? baik. Kak Gaji apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Ditemenin siapa Yuni? Ada teman-temannya? Hari ini ada ibuku Oke. yang melahirkan namanya Mbak Kamila Andini, pastinya semua sudah tahu ibu sutradara dan ibu beneran mungkinnya. Oke. Oh jadi ini ibu sutradaranya ya? Aduh, ibu kayak atau mbak atau siapa ini ya sebutnya ya? Ini nih nggak apa-apa nih. Udah dikit. Udah dikit ya, tapi aja lah ya, biar berasa Sundanya lah ya. Oke. Ada siapa lagi di sampingnya? Ada Lisa. Sih buat semuanya yang udah datang gitu, semoga kita bisa ngobrol lebih tentang film ini. Kalau bisa jangan terlalu spoiler, kalau masih lama takutnya pada nggak sabar gitu. Ya. Sebelumnya juga pastinya rekan-rekan media di sini pasti penasaran. Sebenarnya ide awal film ini itu seperti apa? Hingga akhirnya kenapa sih harus tentang pernikahan anak yang diangkat seperti itu? Ya sebenarnya idenya juga dari diri saya sendiri, karena juga biasanya setiap kali mau bikin film juga saya selalu nyari kira-kira apa yang saya bicarakan gitu kali ini. Cerita Yuni sendiri sebenarnya saya dengar di tahun 2017 gitu, dari asisten rumah tangga saya. Waktu itu dia mau pulang karena harus menemani anaknya yang melahirkan di usia 17 tahun gitu. Terus dia akhirnya cerita bagaimana anaknya menikah gitu, dan melalui lamaran demi lamaran. Awalnya tuh Boa di casting sebagai Nisa ya kan, sebagai Nisa, cuman pas di casting di Nisa Boa kurang centil. Jadi kayak gimana ya, pas itu di casting jadi hukum. Nah ternyata anaknya ke hukum. Nah awalnya Boa baca skrip Yuni tuh kayak ini mah kayak cerita Boa banget di Cikarang gitu. Iya kayak ini bocah-bocah Cikarang begini nih gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak oke gue harus main di film ini gitu, biar ada perwakilan dari sekarang. Iya.
Bangga lah ya di dalam sekarang. Bangga, jadi orang sekarang kan kepikirannya kebuka lah. Film Yuni terpilih menjadi film yang terpilih untuk mengikuti ajang penghargaan paling prestisius di dunia film, yakni Piala Oscar di Amerika Serikat. Menurut Ketua Panitia Seleksi Deddy Mizwar, bahwa film ini terpilih dari sekian film cerita yang mewakili Indonesia di ajang Oscar. Pada saat konversi pers via Zoom, Deddy Mizwar mengatakan, selain bagus sebagai karya, juga memenuhi syarat administrasi lengkap. Hanung Bramantyo sebagai ketua juri seleksi untuk film ke Piala Oscar mengatakan bahwa film ini memiliki cerita dengan kandungan sosial dan budaya Indonesia, dan itu menjadi syarat utama terpilihnya film Yuni. Kriteria itu menjadi syarat dan ketentuan yang berlaku hingga saat ini. Film Yuni mendapat pujian dari beberapa pengamat film dan wartawan film. Selain diikut sertakan ke Piala Oscar, Yuni kini masuk nominasi Festival Film Indonesia FFI 2021. Film Yuni akan tayang di bioskop pada Desember mendatang. Buat yang penasaran dengan filmnya, silahkan tunggu saja. Baik, tapi baik kategorinya. Artinya kalau skalanya itu 1 sampai 10, saya bisa mengatakan film ini 8 ya, nilainya 8. Dan kemudian ada ungkapnya baru, terutama penggunaan bahasa daerah yang relatif hampir tidak pernah ada dalam film Indonesia. Dari ungkap baru ya. Kemudian dari segi penyutradaraan kelihatan sekali bahwa sang sutradara kebetulan juga adalah seorang penulis skenarionya juga bersama Prima Rusdi. Dia tahu betul apa yang harus dia sampaikan lewat bahasa gambar itu, bahasa gambar, bahasa ungkap itu dia tahu persis karena dia yang nulis skenario-nya. Itulah hebatnya kalau penulis skenario itu merangkap sebagai seorang sutradara gitu. Jadi dia runtut tahapan-tahapannya gitu. Meskipun ada juga ya loncatan-loncatan yang membuat kita terkejut ketika misalnya si tokoh pemeran utama itu tiba-tiba harus bersolek, tapi tidak ada penjelasan kenapa dia bersolek. Tiba-tiba masuk ke disco, kenapa dia bisa masuk ke disco? Kemudian balik lagi ke dunianya lagi. Itu bolak-baliknya itu yang membuat kita sebenarnya agak bingung. Ini sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh sutradara? Bahwa terjadi gegar budaya atau gegar sosial, kehidupan sosial dari si tokoh itu nampak betul sebetulnya gitu. Itu menurut saya. Nah, terus kalau film ini kan harus menggali kearifan lokal ya, membawa wajah Indonesia, tetapi nah, kearifan lokal atau tradisi daerah itu sendiri tertuang nggak dalam film ini? Kelihatan nyata nggak, Mas? Ya ada beberapa, hanya ya artinya hanya sebagian kecil aja sih berangkatnya bahwa ternyata di lokal itu ada pomeo, ada tabu-tabu misalnya jangan melonok 2 kali lamaran, itu kan kearifan lokal sebetulnya gitu. Tetapi ada tabu-tabu yang sifatnya kuat tapi tidak muncul dalam film ini. Ya, misal tabu apa lagi gitu loh. Ternyata misalnya gini, ternyata sang guru Pak Damar itu agak punya perilaku yang agak menyimpang misalnya. Kemudian ada tokoh yang pacarnya si tokoh ternyata adalah seorang lesbian misalnya gitu. Nah itu kan sebenarnya udah melanggar tabu, tapi itu tidak diungkapkan. Tabu apa sih? Terutama sekali adalah tabu ketika menyangkut yang bersifat keagamaan. Kan makanya dikatakan di awal bahwa pengantarnya itu adalah suara itu aurat. Itu sebenarnya sebuah pengantar bahwa ini film tadinya ingin bercerita bahwa akan banyak benturan antara ketika ajaran agama itu dikaitkan dengan perkembangan zaman. Nah, kalau relevannya dengan kemarin yang Anda dengar dari Ketua Panitia Komite Seleksi Oscar itu ya, dari Deddy Mizwar, kemudian penjelasan dari Hanung Bramantyo sendiri yang Anda ikut saksikan, relevansinya gimana tuh? Ya itu relevansi kan tadi bahwa sebagaimana juga kebetulan saya bertanya bahwa kita kembali lagi di pentas dunia itu baru akan memperkenalkan, kita belum tahu lobby-lobby
kita belum tahu misalnya selera dari para pemerhati film di Academy Motion of Pictures Association di Amerika sana yang bisa nggak sih, mau nggak sih menonton film dari Indonesia dengan tema seperti ini gitu loh. Karena ini sebuah tema yang mungkin sangat asing untuk mengenal Indonesia saja, ini baru bagian kecil dari Indonesia gitu. Oke, Oke, makasih Bang.